Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun pelajaran 2025. Perkenalkan, nama saya Sumiati SAG. Saya seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SDN 38 Pahuman, Desa Pahuman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Dan saat ini juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan batch 3 di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25309166. Pada hari ini 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 38 Pahuman pada kelas 5 semester ganjil dengan materi Yesus sengsara, wafat, dan bangkit. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa pembukaan. Silahkan Ananda Dewi membuka pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ananda Deli. Nah, biar lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ananda Deli, silakan bikin lagunya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Kaira Deli, Hadir Bu. Keila Ardita, Hadir Bu. Christine Keunadaranante, Hadir Bu. Agnesia Amun, Hadir Bu. Rinda Anita Sari, Hadir Bu. Albina Nawangsari, Hadir Bu. Gilbertus Putra, Hadir Bu. Tio Arjuna Salparedo, Hadir Bu. Immanuel Ikan Kasilas, Hadir Bu. Yudhyo Andawa. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Nah, biar lebih semangat lagi pada pagi hari ini kita belajar, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Kita berdiri dulu biar tambah semangat. Ayo mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi biar tambah semangat. Fokus. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini adalah Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Nah, silahkan duduk sayang. Oke. Berfokus pada kisah pengorbanan Yesus sebagai wujud kasih. Kasih Allah untuk menebus dosa manusia, serta kebangkitannya yang membuktikan kuasa Allah atas kematian dan memberikan harapan yang kekal. Nah, sekarang sebelum kita lebih mendalami pembelajaran hari ini, kita akan mendengarkan atau menonton video yang akan Ibu putarkan ini. Silahkan mendengarkan. Halo anak-anakku yang baik kelas 5. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Oke, anak-anakku yang baik, selalulah rajin belajar. Jangan patah semangat ya nak, walaupun masih belajar di rumah. Tunjukkan dirimu bahwa kamu adalah kebanggaan orang tua. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami dari dosa. Semoga lewat pelajaran hari ini, kami menyadari begitu besarnya kasih-Mu pada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Ibu yang baik, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah Bapa menjadi tidak harmonis. Hubungan yang tidak baik itu dapat diperbaiki hanya melalui putranya Yesus Kristus. Maka Allah mengutus Yesus karena cintanya yang sangat besar bagi manusia. Yesus rela disalibkan dan wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Pada hari ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus dimuliakan Allah Bapa karena telah menjalankan tugas dari Bapa dengan setia. Anak-anakku yang baik, coba lihat gambar yang Ibu buat ini, amati dengan baik. Ini adalah kisah sengsara Yesus, ya, yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 6 sampai dengan 37, dan bisa juga Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Lihatlah gambar ini, bagaimana Yesus sengsara, menderita, dan wafat. Itu untuk menebus dosa-dosa kita. Pada umumnya, kebanyakan orang rela berkorban hanya demi orang yang dikasihinya. Demi keselamatan orang yang mereka kasihi itu, mereka bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Seperti dalam cerita, ia seorang kudus
Maximilian Maria Kolbe adalah seorang yang memberi pertolongan kepada orang lain, walaupun pada akhirnya ia sendiri menjadi korban, bahkan sampai mati. Yesus juga berkorban untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Pengorbanan Yesus ini adalah tanpa pamrih. Pengorbanan itu murni sebagai tanda nyata bahwa ia sangat mencintai dan mengasihi manusia. Demi cinta dan kasihnya pada manusia, ia rela menderita, sengsara, dan wafat. Semua itu Yesus jalani agar manusia selamat dari belenggu dosa. Dosa itu membuat hubungan manusia dan Allah menjadi retak. Dengan pengorbanan dan kebangkitan Yesus, hubungan manusia dan Allah menjadi baik kembali. Maka Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus pada hari ketiga dari antara orang mati menunjukkan kemenangannya dan juga semua manusia atas dosa. Dosa manusia telah ditebus dan diampuni sehingga manusia layak menjadi anak-anak Allah. Kebangkitan itu membuat hubungan manusia dengan Allah diperbaharui. Kebangkitan Yesus sebagai jaminan kebangkitan orang-orang beriman pada masa yang akan datang. Maka Yesus memberi tugas perutusan kepada para rasul, untuk kita para muridnya, untuk menyatakan kabar gembira ke seluruh dunia. Tugas itu kini menjadi tugas utama gereja. Sebagai umat kita dipanggil untuk mewartakan tugas itu lewat perkataan dan perbuatan dalam hidup sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas, Yesus selalu menyertai kita. Anak-anak ibu yang baik, Yesus sudah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita dari dosa. Sebagai orang yang mengasihi kita, Dia telah menunjukkan contoh sikap yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan ini? Kita harus bersedia mengorbankan sesuatu untuk membantu orang lain dan menunjukkan bahwa kita manusia yang mau mengasihi sesama. Misalnya, kita mau mengorbankan waktu bermain atau menonton televisi untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah, menjaga adik. Contoh sekarang, kita meninggalkan game. HP ini kita gunakan untuk belajar, bukan untuk menonton atau main game. Maka anak-anakku yang baik, semoga dengan ini kamu mampu mengorbankan dirimu untuk kebaikanmu, untuk cita-citamu seperti Yesus. Sekian dan terima kasih. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita akan mendalami tentang Injil Matius bab 27 ayat 1 sampai 28 tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, diawali dengan perjamuan terakhir, Yesus memberikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Setelah itu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ketika itu ia berdoa kepada Bapanya di surga. Ia ingin sekali, ia merasa sedih. Dia sudah merasakan apa yang akan terjadi dalam dirinya. Nah, setelah itu Yesus ditangkap dan diadili oleh orang-orang Yahudi untuk dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Dan Yesus memanggul salib. Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dan setelah ia wafat, ia mengorbankan nyawanya. Untuk apa?
untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan setelah wafat, Yesus diturunkan dari salib dan ia dimakamkan. Setelah pada hari ketiga, Yesus bangkit di antara orang mati. Ini mengisahkan bahwa itu adalah pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, selain di dalam kitab suci, di Indonesia khususnya ada juga tentang pahlawan yang rela berkorban. Ada seorang pahlawan nasional yang rela berkorban demi negara Indonesia. Ada kira-kira yang tahu siapa nama pahlawan tersebut? Ada? Siapa? Nama pahlawan tersebut adalah Teuku Umar. Iya, benar sekali. Nah, Teuku Umar ini adalah rela berkorban demi membela tanah air, bangsa dan negara agar bangsa Indonesia dibebaskan dari penjajah. Nah, begitu juga dalam kitab suci, Yesus diceritakan dalam Injil Matius bahwa Yesus ini rela mengorbankan dirinya. Padahal ketika itu kalau ia bisa, Yesus bisa saja ia melawan orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Tetapi ia sadar, ia ingin sekali menebus dosa-dosa manusia. Nah, dari pembelajaran ini yang kita harus petik adalah kita harus berani bagaimana kita harus berkorban. Yang dikatakan dalam video ini tadi, kita berkorban demi sesama, demi orang tua. Contohnya apa? Kita berkorban demi orang tua. Ada yang bisa jawab? Membantu orang tua. Membantu sesungguhnya. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah memahaminya? Memahami tentang pembelajaran hari ini? Atau apa yang belum mengerti tentang pengorbanan? Tadi dikatakan bahwa Yesus itu rela menderita, wafat, dan bangkit. Ada 3. Wafat, menderita, sengsara dulu. Menderita atau sengsara? Sengsara dulu. Dia rela memanggul salib. Demi siapa? Demi kita. Ini menebus dosa-dosa kita. Ini kita perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Yesus menderita, wafat. Dia wafat di mana? Di kayu salib. Nah, setelah dia wafat di kayu salib, apa yang terjadi? Ayo tarik hari ini karena pembelajaran kita tentang apa tadi? Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Ibu mau ulangi lagi pembelajaran kita hari ini tadi apa? Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Nah, ulangi aja. Dalam karyanya Yesus sangat ingin menolong orang-orang yang menderita. Ya. Nah, jadi hari ini sudahkah kalian menolong sesama kalian? Menolong dengan teman, jangan jauh-jauh dulu. Dengan teman sekelas. Sudah ya, dalam bentuk apa, Putra? Saya, Bu. Iya, boleh silakan. Mengapa Yesus dibenci, ditangkap, diolok-olok, dan disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Para pemimpin Yahudi membenci Yesus. Suaranya agak dengarin saya. Para pemimpin Yahudi membenci Yesus karena ia dianggap menghujat Allah dengan menyebut dirinya anak Allah dan Mesias. Mereka juga merasa terancam oleh popularitas Yesus di kalangan mereka. Ya, apakah sudah jelas, Dewi? Sudah jelas. Coba ulangi dulu pertanyaannya. Mengapa Yesus dibenci, ditangkap, diolok-olok, dan disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Ya,
Tadi jawabannya apa, Kayla? Para pemimpin Yahudi membenci Yesus karena ia dianggap menghujat Allah. Iya, karena Yesus itu dianggap menghujat pemuka agama pada waktu itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya Bu, Iya. apa yang terjadi pada hari ketiga setelah Yesus dikuburkan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Pada hari ketiga setelah Yesus bangkit di antara orang mati. Kebangkitannya pertama kali disaksikan oleh Maria Magdalena. Oke. Mbak ulangi lagi pertanyaannya. Mungkin ada yang belum jelas. Apa yang terjadi pada hari ketiga setelah Yesus dikuburkan? Pada hari ketiga apa tadi dikatakan? Pada hari ketiga setelah dikuburkan, Yesus bangkit di antara orang mati. kebangkitannya kebangkitannya pertama kali disaksikan oleh Maria Magdalena. Magdalena, iya. Nah, pada hari ketiga Yesus itu bangkit di antara orang mati. Itu menunjukkan bahwa ia sangat mencintai kita umatnya. Ya. Nah, maka dari itu dengan pembelajaran kita hari ini sangat berkaitan sekali. Kenapa Yesus rela sengsara, wafat dan bangkit. Nah, dia bangkit di antara orang mati. Sekali lagi dia ingin menegaskan bahwa ia ingin menebus dosa-dosa manusia, karena pada waktu itu manusia seringkali berbuat dosa. Ya. Contohnya misalnya kalau ada pada zaman dulu itu misalnya ada yang mempunyai penyakit kusta, itu pasti orang menjauhi, itu dianggap dosa. Ya, jadi dengan kehadiran Yesus itu tidak menjadi dosa. Yesus ingin menolong orang-orang yang tersakiti, yang menderita. Ada lagi pertanyaan tentang pengorbanan? Nah, dari kesimpulan pembelajaran hari ini bisa kita tangkap dari kisah Yesus, antara kisah Yesus dan Tuanku Umar ini. Dia ini adalah saling sama-sama berkorban. Nah, kalau si Tuanku Umar ini, pahlawan nasional ini, dia berkorban demi negara Indonesia. Sedangkan Yesus Kristus itu berkorban demi menyelamatkan manusia. Nah, begitu dengan materi ini, Yesus sengsara dan wafat. Yesus sengsara, wafat dan bangkit. Tuhan telah wafat, tetapi Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, ada ibu mau bertanya, bagaimana tentang tadi kalau ibu udah menanyakan bahwa pengorbanan. Sekarang ibu mau merefleksikan tentang dari pengorbanan. Kita hari sejenak kita merefleksikan apakah kita sudah benar-benar berkorban untuk sesama dan orang tua. Kita hari sejenak pernah tidak kita mengorbankan diri kita untuk sesama. Oke, nah tadi kan di awal di pertengahan tadi ibu katakan berkorban, kan berkorban demi sesama dan orang tua. Tadi contohnya banyak sekali. Menjaga adik itu suatu pengorbanan juga. Ketika orang tua tidak ada di tempat atau di rumah, dan menolong teman yang sedang kesusahan, misalnya temannya mendapatkan musibah, kita langsung cepat menolong orang tua. Sebelum mengakhiri
pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nah, ini pertanyaannya, silahkan kalian jawab. Ditulis di lembar jawabannya. Yang mengambil tugasnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, anak-anak boleh mengemaskan alat-alat tulisnya di dalam tas. Jika sudah, boleh duduk kembali. Jadi pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa kalian maknai arti dari pengorbanan Yesus. Nah, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa penutup. Silakan Anak Putra